شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس فمن شهر فليصم ومن كان مريضا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sehingga pada malam hari ini kita semua berkesempatan hadir dalam rangkaian kegiatan peringatan Nuzul Quran tahun 2025. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Keguruan dan Pendidikan dan serta sekretarisnya. Dan saya Ketua Pak Dr. Iwan Said, Ketua Panitia. Ketua Panitia. Kepala Lab Dr. Haji Abdul Hakim Lain MTes. Saya hafal nama beliau. Di ruangan saya tinggal ditambah juara 2 dan 3. Ada sudah saya siapkan, Pak. Ya, kami sudah patungan wading-wading ini menyiapkan juara-juara. Tinggal diambil Pak Iwan dan diserahkan para juara. Bapak Ibu semuanya, terima kasih kembali kepada Pak Yusni sudah bersedia menjadi pembicara pada malam hari ini. Biasanya kita undang orang luar. Kalau saya perhatikan tidak kalah juga yang ada di MTS. Lebih baik MTS saya sudah honornya juga bisa dijaga. Saya sudah bisikan tadi ke Bapak kita ada Pak honornya mereka aman katanya. Saya kira ini Bapak Ibu semuanya, mari kita memohon kepada Allah SWT, ya mohon doa semuanya karena kita sudah kita manfaatkan dan mohon doanya mudah-mudahan kegiatan kita malam hari ini mendapat lindungan dari Allah SWT. Kita buka kegiatan ini dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi peringatan Nuzul Quran pada malam hari ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu. Dr. Yusdin Adara Musuh SAG MID LC LC ya MAD MID pembawa hikmah Nuzul Quran ya. berdiri Pak. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'ala shahra ramadan shahran 'aziman hasana fihi bil qiyam was siyam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa huwal mustafa. Itu lebih berharga daripada malam gajian. Kalau gaji nanti Bapak dan Ibu THR dan semuanya bisa habis dalam sekejap. Tapi Al-Quran insya Allah kalau kita amalkan maka insya Allah amalnya nanti akan ditukar dengan pahala insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Olehnya amal nuzul Quran itu harus kita bawa dengan suasana yang kemudian bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita. Tentunya hadirin sekalian, kita ketahui bahwa setiap umat beragama itu memiliki kitabnya, yang kemudian disebut dengan Al-Kutubul Muqaddasah atau kitab-kitab suci atau minimal disucikan oleh kaumnya. Maka kita ketahui kaumnya Nabi Isa itu punya Injil bagi mereka. Kaumnya Nabi Musa itu mereka mendapatkan kitab Taurat. Begitu juga kaumnya Nabi Daud, wa ataina Daud zabura.
dan kemudian kata Allah kami memberikan Daud itu kitabnya dalam bentuk Zabur. Kemudian ada juga Ibrahim namanya Suhufi Ibrahim, sebagaimana dalam surat Al-A'la Suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya bahwa semua nabi-nabi itu kemudian ada bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dijadikan guidance bagi kaumnya pada waktu itu. Maka umat Islam juga adalah kita juga mempunyai kitab yang sama-sama kita yakini saat ini, yaitu Al-Quran tadi. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kemudian kita bisa meyakini bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kitab suci? Kitab suci. Paling tidak ada 3 alasan kenapa kemudian Al-Quran bisa kita anggap sebagai kitab suci. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu tidak bertolak belakang dengan fitrahnya manusia. Tidak bertolak belakang dengan fitrah manusia. Semua apa yang ada di dalamnya itu tidak bertolak belakang dengan fitrah manusia. Ini adik-adik sekalian ya. Adik-adik, kalau bapak-bapak sudah lewat semua di waktunya. Adik-adik tertarik nggak dengan perempuan? Tertarik nggak? Tertarik. Kalau tidak tertarik nanti saya lakukan ya. Buat kita dalam arti bahwa fitrah kita terjaga. Begitu ya Bapak dan Ibu. Itu yang pertama Bapak dan Ibu sekalian. Khususnya untuk yang laki dan perempuan ya, ketertarikan tadi saya ingin kemudian menyatakan bahwa dalam surah Az-Zumar di setiap acara pernikahan kita dengar itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Artinya ketertarikan kita laki dan perempuan itu normal, tetapi perlu difasilitasi dengan media yang disebut dengan media pernikahan. Agar apa? Karena nikah itu adalah media untuk kemudian antara dua lawan jenis itu bisa kemudian mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Tidak boleh lama-lama pacaran, karena lama-lama pacaran nanti bukan lagi membawa ketenangan, akan tetapi membawa kita kepada kondisi yang tegang, namanya ketegangan. Ya, hati-hati. Media olehnya yang tadi ayat yang saya sebutkan zuhina linnasi wa syahwat, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa fitrah manusia itu ada batasnya, bahwa kita diindahkan. Apakah kita diperindah oleh syaitan atau diperindah oleh Allah? Jadi kata-kata zuhi, tapi juga bisa syaitan yang memperindahkannya. Maka kalau Allah yang memperindahkannya, itu namanya biqadarin, yang kemudian disebut dengan bahwa ada batasannya, ada kadarnya. Melebihi itu, maka itu biasanya syaitan yang kemudian masuk. Maka itu hati-hati. Olehnya kita diperintahkan juga dari Al-Quran, kita ketahui jangan sekali-kali kita mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jadi diperintahkan kita untuk menjaga itu semua. Kita ketahui dari mana? Dari Al-Quran. Itu yang pertama Bapak dan Ibu, bahwa Al-Quran tidak bertolak belakang dengan fitrahnya manusia. Yang kedua, bahwa yang kita meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci, itu tidak ada paradoks di dalamnya, tidak ada yang bertolak belakang. Kalau semuanya sekali Allah Subhanahu wa taala bisa berayat menyatakan bahwa Tuhan itu satu, maka kemudian di ayat yang lain kita periksa seluruhnya dari seluruh ayat yang ada 6.236 ayat, maka kita akan temukan hal yang sama, konsistensi perkataan Allah terkait dengan itu. Maka kemudian kalau di surat Al-Baqarah umpamanya kita dapatkan wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Maka di akhir di surat 112 kita juga kemudian dikasih tahu lagi sama Allah, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu satu, tidak ada paradoks di dalamnya. Itulah. Maka kalau seumpamanya kalau ada kitab suci yang mengatakan saat ini di ayat ini Tuhan itu satu, di ayat yang lain itu Tuhan lebih dari satu, maka tentunya itu adalah paradoks dan kemudian Al-Quran tidak dalam kondisi yang seperti itu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Al-Quran itu bisa kalau kemudian kita anggap bahwa itu adalah kitab suci kita dan kita perlu yakin itu terkait bahwa Al-Quran itu sejak 14 abad dari sekarang, dari dulu sampai sekarang, itu belum ada yang menandingi satupun ayat maupun surat
Dan kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah mukjizatnya Rasulullah. Dalam bahasa Arab, mukjiz itu adalah melemahkan. Yang melemahkan, mukjiz. Ajuz itu nenek yang sudah tua, lemah. Ajuz, kalau tinggal di orang-orang Arab. Sudah syeba. Kita punya orang tua sudah tua. Ajuz, lemah. Mukjiz adalah yang melemahkan. Maka kemudian mukjizat itu adalah salah satu unsur-unsur yang melemahkan orang-orang pada waktu itu yang benar itu Rasulullah SAW. Maka Al-Quran waktu itu turun di antara orang kafir jahiliyah ketika syiar itu menjadi dalam posisi yang luar biasa paripurna keunggulannya. Tapi kemudian tidak ada satupun, walaupun pada waktu itu ada yang namanya Musailamah Kadzdzab, ya, seorang orang munafik di zaman itu yang mencoba untuk membuat ayat-ayat tadi. Al-Quran mencabar itu. Al-Quran mencabar di Al-Baqarah 23 dan 24 kita ketahui itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian ragu atas apa yang kami turunkan kepada Muhammad, maka silakan buat tandingannya. Buat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Datanglah kalian dengan satu surat yang menandingi surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Maka dari 12 abad yang lampau sampai detik ini Al-Quran masih terjaga untuk murni sebagaimana janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran ini dan kami akan senantiasa menjaganya. Paling tidak itu tiga hal yang kemudian bisa memberikan keyakinan terhadap kita. Kenapa Al-Quran kemudian harus kita sucikan? Kenapa Al-Quran kemudian harus kita berada dalam posisi yang luar biasa dalam kehidupan kita? Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, jemaah yang sangat dirahmati Allah, apa misi umumnya dari Al-Quran? Jadi nuzul Al-Quran Bapak dan Ibu bukan hanya sekedar kita mengetahui sejarah turunnya Al-Quran, walaupun kita perlu tahu Al-Quran itu diturunkan selama 2 fase. Ada ulama yang kemudian mengatakan 3 fase. Fase pertama diturunkan secara jumlatan wahidah, secara langsung, yaitu Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit yang dekat dengan kita, dengan bumi. Namanya Baitul Izzah, rumah atau tempat yang agung dan besar. Biasa juga disebut dengan Mawaqi'un Nujum, yaitu tempat-tempatnya para bintang-bintang, mawaqi'. Makanya ada ayat yang menyatakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Itu ada ayatnya. Dan kemudian biasa juga disebut dengan sama dunia, itu langit dunia. Itu turun dari Lauh Mahfuz, itu langsung dufatan wahidah, sekaligus langsung diturunkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Akan tetapi kemudian turun fase yang kedua dari langit dunia ini kemudian turun kepada Rasulullah SAW, itu secara berangsur-angsur atau tafsiriyah. Diturunkan Al-Quran dan di ayat yang lain dalam surat Al-Dukhan Allah kemudian berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang malam 17 ini dinisbahkan dengan yaitu pertemuannya Rasulullah SAW dalam satu medan perang yang namanya Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, yaitu di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yaumal furqan yaumal taqal jam'an, yaitu hari kemudian pembeda antara Islam dengan orang kafir Quraisy pada waktu itu Perang Badar tahun kedua Hijriah. Dan kemudian disitulah disebutkan suasana turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah SAW itu sama dengan suasana ketika waktu itu Perang Badar. Tapi terlepas dari situ ada kemudian ulama yang mengatakan di tanggal 21 23 karena malam Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terlepas dari situ Bapak dan Ibu sekalian, maka kemudian kita perlu tahu keistimewaan Al-Quran dari keseluruhannya. Tadi siapa namanya? Korea tadi. Si Korea tadi membacakan satu ayat yang sama-sama kita ketahui 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Secara umum seluruh yang baik-baik untuk mengarahkan kita itu namanya huda.
Itu namanya hidayah, petunjuk. Olehnya dari awal sekali dalam surat Al-Baqarah di awal-awal surat itu langsung Allah tegaskan, dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak itu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan. Kemudian apa tujuannya? Di situ di akhir ayatnya hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti kita hubungkan dengan bagaimana dengan Al-Baqarah ini 183. Nah, Bapak dan Ibu sekalian jemaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari keseluruhan petunjuk yang ada, sebenarnya seluruh profesi yang akan kita lakukan itu semuanya ada petunjuknya dalam Al-Quran. Yang pertanyaannya, kalau pemirsa belum dapat ini petunjuknya, pertanyaannya apakah kita sudah membacanya? Pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah mengkajinya? Pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah mengamalkan, dan selanjutnya. Maka kemudian paling tidak 5 isi daripada Al-Quran yang kemudian saya bisa lakukan untuk kita semua pada malam hari ini. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu hadir untuk membebaskan manusia daripada perbudakan dan penghambaan terhadap makhluk. Maka konsep yang dibawa adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh misi turunkannya Al-Quran pada waktu itu, orang lagi macam-macam dia sembah. Maka Tuhan orang kafir jahiliyah pada waktu itu ada yang kita pada Ibu sekalian untuk berkonsep tauhid ini. Maka kemudian di Az-Zumar surat 52 ayat 56 itu sangat jelas Allah gariskan tujuan penciptaan kita untuk bumi ini. Dan sama-sama sering kita dengar ayat ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kemudian tidak kita diciptakan bangsa kita, bangsa jin atau bangsa-bangsa apa lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan dalam beribadah itu tadi ayat yang dibacakan imam kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din, itu menggambarkan bahwa dalam beribadah kita perlu tauhidkan Allah. Apa kita tauhidkan? Artinya kita jadikan Allah satu-satunya. Kita esakan Allah. Ya, karena Allah itu pencemburu. Kalau kita sudah syirik lagi, kita duakan, Allah itu cemburu luar biasa. Olehnya konsep yang pertama yaitu membebaskan manusia untuk kemudian bebas dari peribadatan kepada benda apapun. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sayangnya di era-era sekarang kalau dah jelas Tuhannya, ada Manat, ada Uzza, ada patung yang kemudian disembah orang-orang kafir jahiliyah pada waktu itu. Walaupun ada metode yang kemudian mereka ibadati itu ada 2. Ada yang meminta langsung, kalau keluar dari rumah minta, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, hari ini aku akan melakukan perniagaan, maka berikanlah keberkahan dalam perniagaanku. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang meminta, wahai Rabb, engkau adalah dekat dengan pencipta langit dan bumi, maka tolong mintakan keberkahan untuk hari ini ketika aku melakukan perniagaan. Begitulah wasilah yang kemudian dilakukan oleh kafir jahiliyah pada waktu itu. Maka kemudian itu dibebaskan. Al-Quran hadir di tengah-tengah manusia untuk kemudian membebaskan manusia dari penghambaan kepada benda maupun makhluk-makhluk yang lain. Itulah konsep tauhid yang dibawa. Dan ternyata kalau kita lihat, Bapak dan Ibu sekalian, dari aspek sejarah, seluruh nabi, seluruh rasul dakwahnya sama. Itu ialah tauhidillah, yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah aku diutus sebelum engkau, wahai Rasulullah, wahai Nabi, dari satu Rasul kecuali kami wahyukan kepada mereka untuk bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Ini luar biasa ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ketika berbicara urusan ketuhanan ilahiyah, Allah itu dalam Quran selalu menggunakan dhamir ana. Dhamir ana artinya saya. Dia ingin menyatakan bahwa saya satu. Ya, tapi kalau seumpamanya kalau untuk menggambarkan aktivitasnya itu selalu pakai dhamir nahnu. Inna bagaimana Pak Kasbul? Inna anzalnahu Inna lillahi Inna anzalnahu, bahwa itu selalu kalau menunjukkan aktivitas
ilahiyah, urusan ketuhanan, Allah ingin mendeklar dirinya, dia umumkan kepada seluruhnya bahwa saya Tuhan itu cuma satu, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Itu terang-terangan Allah terkait dengan itu luar biasa diksi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka kemudian pembebasan manusia dari kemudian penghambaan ya. Apalagi kalau sebenarnya Tuhan-Tuhan modern sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian. Harta itu bisa jadi Tuhan ya, jabatan bisa jadi Tuhan, pangkat itu bisa jadi Tuhan, wanita itu bisa jadi Tuhan, dan seluruh entitas-entitas lain itu kemudian bisa jadi dalam arti itu menjadi tujuan hidup, menjadi tujuan. Sedangkan Allah gariskan tadi dalam surat Al-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Al-Quran itu menjadi istimewa tentunya juga karena kandungannya di dalam itu. Ketika awal turunnya Al-Quran, maka kemudian Al-Quran itu menghadirkan keadilan, keadilan untuk semua. Kalau dulu yang kita kenal ada satu hamba sahaya yang kulitnya hitam luar biasa yang kita kenal dalam sejarah masuk Islam pertama kali, siapa namanya? Bilal bin Rabah. Sejarah luar biasa, masih kuat, berarti mengajar sejarah Islam. Bilal bin Rabah, seorang yang kemudian dari aspek rasnya, kastanya di bawah pada waktu itu, dan kemudian bahkan dia budak ya, dan kemudian dari kemudian biologisnya maka kulitnya itu paling hitam. Akan tetapi bagaimana kata Rasulullah ketika kemudian mendengar langkah kaki beliau di surga, padahal beliau masih ada muka Bapak dan Ibu sekalian. Bilal bin Rabah itu didengar langkah kakinya di surga oleh Rasulullah SAW, sehingga satu waktu Rasulullah kemudian ketika heran, wahai Bilal, apa yang kau kerjakan sehingga aku bisa mendengar langkah kakimu di surga? Kau masih ada di dunia. Itu luar biasa. Hanya amalan satu, amalan yang kemudian sederhana yang dilakukan. Apa yang dilakukan Bapak dan Ibu sekalian? Yang dilakukan adalah yaitu setiap dia batal wudunya, dia kemudian wudu kembali, dan setiap dia wudu dia tidak pernah lupa sholat 2 rakaat sunnatul wudu. Itu yang kemudian menyebabkan dia masuk surga. Bapak dan Ibu sekalian, amalan yang kecil. Maka kemudian ketika kemudian orang-orang seperti Bilal dan teman-teman yang lain tidak mendapatkan keadilan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah pada waktu itu, maka Al-Quran turun di situ. Olehnya dalam surat Al-Hujurat, bagaimana surat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum, ini yang paling penting, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kita diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa, apa tapi di mata Allah Subhanahu wa taala kita sama. Kalau kita semua di masjid sama Pak, padekan ya, padekan barangkali naik Land Rover datang kemari, yang naik dengan kali wajib di dalam masjid semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian alhamdulillah itu harus kemudian kita totalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memuji makhluk, maka pujilah sebatasnya. Kalau kita ingin menghormati makhluk, maka hormatilah secukupnya. Kalau perlu, yang perlu kita hormati itu adalah siapa? Kembalikan pujian tadi kepada Allah. Makanya Al-Fatihahnya itu diajarkan kita alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat pada waktu itu. Olehnya padekan para pimpinan-pimpinan yang ada, jadilah pemimpin yang adil, dan itu kita harus ketahui itu adalah salah satu juga amanah dari Al-Quran. Karena nantinya pemimpin-pemimpin adil lah yang kemudian salah satu doa-doa mereka yang kemudian tidak pernah ditolak. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu pernah menggadaikan keimanannya ketika perang Badar. Beliau kemudian meminta kepada Allah dengan cara apa? Dia katakan kepada Allah, ya Allah, kalau seumpamanya hari ini Kau tidak memberikan kemenangan terhadap umat Islam, maka selamanya Kau tidak pernah
karena akan diibadahi selamanya dan tidak akan disembah oleh umat manusia. Itu dia ngerikan itu. Dia minta, dia ancam Allah. Dia ancam Allah. Itu luar biasa. Kalau biasanya juga memahami mengetahui itu.